Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Raya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat berlibur di minggu ini. Kebetulan hari ini hari Sabtu pagi, kita sempatkan untuk ya sekedar bincang-bincang, mereview apa yang telah terjadi selama satu minggu ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu berita baik yang saya kira perlu juga kita mengerti supaya kita punya fondasi kuat dalam hal informasi. Yang pertama, Jawa Barat hari ini mendapatkan satu prestasi yang sangat baik saya kira dari sisi anggaran. Menurut Menteri Dalam Negeri yang disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Jawa Barat dalam hal anggaran baik itu belanja maupun pendapatan itu termasuk terbaik pertama di seluruh Indonesia yang ada 38 provinsi. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat baik, mengingat setelah berjalannya pemerintahan Kang Deddy Mulyadi kurang lebih 5-6 bulan ini sudah mulai muncul kontra-kontra narasi yang muncul dari kelompok kepentingan yang mungkin karena kebijakan-kebijakan Kang Deddy, entah itu bisnisnya, entah apapun, terkoreksi. Jadi kelompok-kelompok ini mulai muncul dari mulai studi tour, perpisahan. Lebih dari itu, program-program Kang Deddy Mulyadi sangat baik. Contoh, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian setelah isu pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati merebak, dia cepat ambil tindakan menghimbau kepada seluruh wali kota dan bupati untuk mengevaluasi atau kalau perlu menolkan denda pajak yang belum terbayarkan di periode-periode sebelumnya. Nah, sebagian wali kota bupati ada yang ikut, sebagian lagi masih berpikir-pikir. Ini suatu terobosan-terobosan yang baik. Di samping itu, sahabat, media Kompas minggu ini merilis satu hasil survei di mana kepuasan warga Jawa Barat terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi ini sudah sangat baik, melampaui 80 sekian persen. Dari sisi banyak hal, tentu karena instrumen penilaian Kompas Litbang tentu banyak instrumennya, tapi secara umum program kerja Deddy Mulyadi dipandang hal yang positif oleh warga Jawa Barat. Meskipun ada titik lemah, yaitu salah satunya adalah ketersediaan tenaga kerja yang belum optimal. Tentu ini bisa difahami sebagai sebuah hal yang wajar. Kenapa? Karena memang untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang masif itu butuh waktu, butuh yang lain-lain. Nah, sementara investor yang ingin berinvestasi khususnya di Jawa Barat terkadang mendapatkan halangan, kendala karena faktor-faktor non-X, premanisme, kebijakan yang tidak mendukung sektor investasi dan lain-lain, sehingga ini perlu waktu. Dan Kang Deddy berkomitmen untuk segera membuka dan mempermudah investasi masuk ke wilayah Jawa Barat.
Mudah-mudahan 1 tahun ke depan di era pemerintahan Deddy Mulyadi, dari sisi kebijakan yang lain-lain sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak segera bisa dikerjakan. Nah, salah satu yang dibaca oleh Kompas Litbang adalah, atau Litbang Kompas adalah, dalam surveinya adalah bahwa Deddy Mulyadi ini sangat populer khususnya di Jawa, bukan hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Banten, DKI, DIY, ini Bali bahkan, ini popularitasnya tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain atau gubernur yang berada di Jawa area. Ini sesuatu yang yang bagus saya kira. Kenapa? Karena sosok Deddy Mulyadi tipe pemimpin yang tidak hanya berada di balik meja, dia berada terjun langsung di masyarakat. Nah, uniknya sahabat semua, Deddy Mulyadi ini seringkali secara tidak langsung menisbatkan dirinya sebagai raja. Raja dalam arti pelayan kepentingan warga, bukan dalam arti patron feodal. Kenapa saya sebut begitu? Meskipun dia secara tidak langsung menyebut dirinya raja, tapi dia selalu berada di masyarakat kecil di tengah-tengah. Ini keren. Nah, dalam pengertian raja yang kita kenal adalah sosok yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung, berada di Menara Gading. Nah, Deddy Mulyadi tidak, meskipun dalam banyak hal dia menyebut itu, tapi dia ada di masyarakat kecil dengan intensitas yang tinggi. Tidak hanya secara fisik dia berada di komunitas kecil, tapi dia turun terjun langsung. Nah, ini bedanya dengan asosiasi raja yang kita pahami sebelum-sebelumnya dalam konteks sejarah Nusantara. Nah, yang terakhir sahabat semua, ini isu nasional ini, kita tentu berharap Indonesia akan semakin baik, mengingat Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin yang secara mentality kuat. Tapi sampai hari ini kita masih sama-sama menunggu nih, apakah masih sekedar retorika di atas panggung, di atas podium, atau seperti apa? Karena faktanya sampai hari ini korupsi masih sangat tinggi terjadi tanpa ada tindakan-tindakan yang sifatnya menukik. Dilala, wakil menterinya kemarin ketangkap KPK. Lah ini problem, apakah kecelakaan, apa karena unsur rakus, atau seperti apa? Nah, kita tunggu. Nah, harapannya yang bersalah dihukum seberat-beratnya sebagaimana tingkat kesalahannya. Nah, amnesti ini jangan diobral, amnesti abolisi jangan diobral. Nanti orang berpikiran nggak apa-apa, aku mau korupsi sebanyak-banyaknya, nanti berharap karena unsur kedekatan dan mungkin sebelumnya punya jasa, kemudian dia memudahkan persoalan, ngikutin alur hukum, setelah itu dia minta ampun kepada presiden. Ini presiden. Jadi Pak Prabowo jangan begitu mudah mengeluarkan kebijakan, keputusan terkait pengampunan hukuman bagi siapa saja yang bersalah. Yang terpenting supaya ada kepastian hukum, baik itu rakyat, baik itu semua. Undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dimiskinkan, itu saya setuju, supaya maaf, kita semua tentu harus berhati-hati bahwa setiap ujian apapun bisa saja menimpa siapapun kalau kita tidak waspada dan hati-hati. Supaya apa? Supaya ada efek jera bagi para pelaku kejahatan ini. Nah, saya kira seperti itu sahabat bincang
ini kita akan bertemu kembali dalam periode yang lain, dalam perbincangan singkat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.